Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Apa kabar teman-teman semua? Sudah lama channel ini tidak posting video karena berbagai kesibukan yang membuat saya akhirnya sulit untuk membuat konten-konten video. Tapi kali ini kita bertemu lagi. Saya akan sharing tentang komunikasi berdasarkan pengalaman saya bertugas sebagai pejabat publik, sebagai ASN, ya, mulai dari saya ya pelaksana, staf pelaksana, kemudian eselon 4, eselon 3, sampai dengan sekarang saya menduduki jabatan di eselon 2. Ada cara komunikasi yang mungkin efektif selama ini saya lakukan dan saya akan share ini. Selain karena memang saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan dan mengambil jurusan ilmu komunikasi, mudah-mudahan ilmu ini juga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan kepala desa karena channel kita ini membahas seputaran desa atau apapun itulah pejabat publik lain, camat, bupati dan seterusnya. Jadi komunikasi yang sering saya gunakan adalah kolaborasi antara komunikasi langsung dan komunikasi non formal. Ya, ini terbukti sangat efektif. Ya, komunikasi ini saya pilih kenapa? Karena ada fenomena terkini yang sama-sama mungkin kita ketahui ya, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa dibilang rendah kepada pemerintah. Gitu. Sehingga kita sebagai pemerintah butuh effort lebih atau memilih teknik komunikasi yang berbeda sehingga komunikasi yang kita sampaikan itu bisa efektif sampai masyarakat dan pada akhirnya adalah program-program pemerintah itu bisa berjalan. Kenapa saya memilih komunikasi non formal dan komunikasi langsung? Yang pertama, komunikasi langsung itu tanpa perantara. Jadi kita bisa bertemu langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat, berbicara secara langsung tanpa media perantara gitu. Dan ini sangat efektif gitu. Efektifnya salah satunya adalah meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita karena bertemu secara langsung, tidak melalui media. Biasanya masyarakat itu kalau melihat media ya, masyarakat kekinian itu cenderung ya beranggapan bahwa itu hanya pencitraan pemerintah. Kemudian kenapa saya sering menggunakan komunikasi non formal? Ya, berdasarkan pengalaman saya bertugas ya, komunikasi formal ya biasanya kita mengundang masyarakat ke kantor pemerintah untuk mensosialisasikan program tertentu. Ini biasanya resistensinya tinggi. Kenapa? Karena jika kita mengundang masyarakat, saat ini mindset yang ada dalam pikiran masyarakat itu adalah bahwa pemerintah punya kepentingan atas mereka. Nah, ini juga akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan sebuah program. Nah, kalau memang masyarakat sudah berburuk sangka dari awal, ya mereka merasa, pemerintah ini kalau ada perlunya aja ngumpulin kita, pasti ada maunya. Kemudian, pasti kita akan dimanfaatkan, ya, sehingga mereka merasa saya akan dirugikan. Ini akan sulit bagi pemerintah untuk bisa menjalankan program-program. Nah, komunikasi non formal ini biasanya sangat efektif dan ini pengalaman yang sering saya lakukan. Komunikasi non formal, insidental ya, ketemu dengan masyarakat secara langsung di komunitas-komunitas mereka, di pangkalan ojek, di warung-warung kopi, di sawah, di ladang ya, di pondok-pondok mereka berladang, biasanya cenderung lebih efektif. Saya punya pengalaman dulu, pernah ada program pemerintah pusat ya tentang pembuatan embung ya, 1 juta embung kalau nggak salah nama programnya dulu ya, saya tidak ingat secara pasti. Kebanyakan itu gagal. Kenapa? Karena pemerintah hanya menyediakan biaya untuk membuat embung, sementara biaya untuk membebaskan lahannya tidak ada gitu. Makanya program itu tidak berjalan. Saya pernah membuat sebuah program pada saat saya bertugas sebagai camat dulu.
untuk membuat embung. Ya. Ini sebagai antisipasi kekeringan karena memang camat tempat saya bertugas dulu potensi utamanya adalah persawahan dan belum tersedia irigasi. Ya, sama tantangannya. Kami menyiapkan perangkat atau sumber daya untuk membuat embungnya, tapi pertanyaannya embung mau dibangun di mana gitu karena tidak ada lahan yang tersedia. Saat kami mengumpulkan masyarakat ya secara formal di kantor-kantor kecamatan, kantor desa, ya sama semua menolak. Pasti tidak akan mau tanah-tanah mereka atau tanah yang mereka kuasai itu dibuat embung karena ya pasti akan ya mereka merasa ini keinginan pemerintah atau wah pemerintah pasti mengakali kita. Nah, saya coba untuk berkomunikasi langsung dan menggunakan metode non formal. Saya temui mereka para petani itu di sawah, di ladang, mendengarkan curhatan mereka gitu. Ya mereka curhat bahwa Pak kita hanya bisa panen satu kali, kita tidak punya irigasi. Nah ini kita dengarkan mereka. Ya mereka biasanya lebih suka curhat kepada pemerintah saat kita memang kita menggunakan cara-cara non formal gitu, tidak terlalu resmi, tidak menggunakan seragam dinas yang membuat batasan antara kita dengan masyarakat. Pakai t-shirt biasa, kita nongkrong, kita ngopi, mereka lebih terbuka gitu. Nah, saat mereka menyampaikan keluhan mereka, kendala mereka, gitu, ya di sanalah kita bisa masuk. Memang sedari awal program embung ini sebenarnya solusi buat petani gitu. Tapi kalau cara penyampaiannya yang salah, petani bisa berpikir sebaliknya bahwa kita ya hanya akan memanfaatkan mereka. Saat mereka sudah menyampaikan keluhan dan solusinya mereka butuh air, ya kita masuk di sana bahwa loh ya oke, kalau memang butuhnya adalah air, kita punya solusi, kita buatkan embung. Nah akhirnya mereka paham gitu, oh embung itu bagaimana Pak? Ya kita jelaskan program kita, program pemerintah. Nah dengan begitu kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan. Dan pada akhirnya pengalaman saya masyarakat akhirnya mau gitu, berbondong-bondong. Sudah Pak, nanti di tanah kelompok tani kita saja dibangunkan embungnya atau di tanah saya saja sekian meter dibangunkan embung. Nah, ini contoh bahwa komunikasi non formal itu cenderung efektif di era sekarang ini. Saya menyorotinya khususnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Saya tidak menjamin 100% bahwa cara komunikasi yang saya lakukan itu efektif di daerah-daerah lain, tapi saya sharing ini yang pernah saya alami di daerah tempat saya bertugas. Dari zaman saya pernah bertugas sebagai lurah, sebagai camat, bahkan sampai dengan saat ini saat saya menduduki jabatan pimpinan tinggi. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya share kali ini. Ya mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat khususnya kepala desa nih. Kepala desa ini kan langsung berhadapan dengan masyarakat, tahu persis lah perilaku masyarakatnya, budaya setempat masyarakatnya seperti apa, sehingga mungkin bisa menggunakan cara-cara komunikasi yang baru yang seperti yang saya lakukan, ya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat, kemudian program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa terlaksana gitu. Bahkan kalau memang kita sering melakukan komunikasi non formal seperti ini langsung ke komunitas-komunitas masyarakat, saya yakin keluhan-keluhan yang masyarakat sampaikan kepada kita itu bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan, bahan untuk membuat program yang memang pasti akan lebih tepat sasaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.